Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun anak-anakku? Ustazah berharap kalian bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam dengan materi Mari Berperilaku Terpuji. Yang akan Ustazah jelaskan di sini adalah tentang adab makan, adab belajar, dan adab tidur. Ada yang tahu artinya adab? Adab itu artinya aturan, tata tertib kalau kita biasanya belajar pelajaran tematik ya. Oke, sekarang kita menuju ke slide yang pertama ya. Kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Ustazah di sini memberikan gambar sebuah keluarga yang sedang melakukan aktivitas atau kegiatan makan bersama. Gambar di samping menunjukkan kegiatan makan bersama keluarga mereka. Sebelum makan, berdoa dulu. Apalagi ya adab makan yang berikutnya. Banyak loh ternyata. Nah, ini kalian bisa baca di sini adab makan dan minum. Supaya lebih jelas, Ustazah akan baca satu persatu ya. Yang pertama, adab makan dan minum adalah membaca basmalah sebelum makan. Dilarang makan, minum sambil berdiri. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, supaya kalian tidak terlalu kenyang ya. Jadi kalau sudah mau kenyang, berhenti dulu. Tidak duduk pada meja yang dihidangkan makanan, ya. Jadi duduk di kursi, jangan di meja. Kemudian memakan makanan yang terdekat terlebih dahulu. Kalau yang terdekat itu ada makanan, ya sudah, nggak usah cari yang jauh-jauh. Ambil dulu yang terdekat. Berikutnya, tidak menggunakan wadah dari emas dan perak. Kita bisa menggunakan dari kaca ya anak-anak ya, atau dari plastik bisa. Kemudian yang berikutnya, membuang kotoran dari makanan yang terjatuh dan jangan dimakan. Lalu adab yang berikutnya adalah dilarang bernafas di dalam bejana atau meniup makanan dan minuman. Apa itu Ustazah bejana? Bejana itu seperti gelas. Jadi kalau kita minum air itu jangan sampai menghembuskan nafas di dalam gelas itu. Karena apa? Karena nafas kita yang keluar itu kan mengandung karbon dioksida, yaitu salah satu jenis udara yang beracun. Jadi kalau kita bernafas di dalam gelas ketika kita minum, dikhawatirkan apa yang kita minum tadi mengandung racun ya. Kemudian adab yang berikutnya adalah menggunakan tangan kanan. Usahakan menggunakan tangan kanan ya. Kemudian yang berikutnya makan bersama-sama. Ketika makan ya jangan menjilati jari jemari kamu. Biasanya kan kalau kita saking sukanya dengan sebuah makanan ya, kita sampai menjilati jari kita. Itu enggak sopan ya. Kemudian jangan berlebih-lebihan dan tamak. Kalau berlebih-lebihan itu nanti perutnya malah sakit. Nah, kalau ada makanan yang enak atau makanan yang kurang enak, tetap kita dianjurkan untuk memuji makanan itu. Loh Ustazah, itu kan bohong. Wong makanan ndak enak kok dibilang enak. Ya kita hormati yang membuat ya. Kemudian dilarang mencoba makanan incip-incip, tapi kalau memang dipersilahkan ndak apa-apa. Kalau enggak disuruh ya jangan diicip-icip ya. Kemudian yang terakhir, membaca hamdalah setelah makan. Jangan lupa berdoa. Nah, ternyata banyak ya adab makan dan minum. Intinya anak-anak, ketika kita makan dan minum itu tetap ada aturan ya. Jadi di dalam agama Islam itu indah sekali ya. Apapun yang kita lakukan pasti ada aturannya. Dan aturan itu membuat badan kita menjadi sehat loh. Jangan salah. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, inilah doa sebelum makan. Yuk kita baca bunyinya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, anak-anak, makanan dan minuman yang kita nikmati itu kan hasil dari rezeki Allah. Nah, kita patut bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa sebelum makan. Oke? Kemudian setelah makan tadi kan Ustazah bilang jangan lupa berdoa. Nah, ini loh doanya, doa sesudah makan. Yuk kita baca.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Berikut ini artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami dari golongan muslim atau orang-orang yang berserah diri. Ya, oke ya. Jadi kita sudah tahu adab makan dan minum, kemudian bunyi doa sebelum makan dan bunyi doa sesudah makan. Jangan lupa anak-anak dilaksanakan ya. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang adab belajar atau tata cara belajar yang baik dan benar. Kita lihat di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang belajar. Gambar di samping ini menunjukkan anak yang sedang belajar. Anak-anak seperti ini ya, kalau belajar harus tertib ya. Apa saja sih adab belajar itu, aturan belajar itu? Ada loh anak-anak, jadi nggak sembarangan kalau kita belajar dan ingin mendapatkan hasil yang baik. Nah, berikut ini beberapa contoh adab belajar. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niatkan belajar kita itu, kita niatkan karena Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam menyerap ilmu yang sedang kita baca, yang sedang kita pelajari. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Jadi berdoa dulu. Ustazah di sini kan sering mengajari kamu sebelum acara Zoom dimulai, kita doa dulu. Sebelum ini berdoa dulu. Semuanya harus diawali dengan berdoa. Apapun kita sandarkan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Yang ketiga, menyiapkan pelajaran sesuai jadwal. Nah, sekarang kan waktunya pandemi. Jadwalnya itu kan keluarnya mingguan. Jadi anak-anak nanti bisa bertanya kepada bundanya atau ayahnya, minggu depan waktunya apa saja ya pelajarannya. Insya Allah Ustazah akan selalu kasih pelajaran yang akan diberikan. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi anak-anak yang ikhlas kalau belajar itu, jangan terpaksa. Kalau terpaksa itu ada perasaan terpaksa itu kita jadi nggak enak ya. Kalau disuruh-suruh itu jadi nggak enak. Kalau belajar itu karena keinginan sendiri dan bersungguh-sungguh, insya Allah hasilnya lebih bagus anak-anak. Ya, kemudian yang terakhir, memulai pelajaran yang paling disukai. Misalnya kamu suka pelajaran keterampilan, udah baca dulu yang itu atau laksanakan dulu. Aku suka pelajaran al-Islam Ustazah, ya enggak apa-apa, baca-baca dulu itu supaya hatimu senang. Kalau hatimu sudah senang, belajar yang lain jadi ikut senang. Nah, supaya lebih afdol, supaya lebih pas di hati, kita awali belajar kita dengan doa sebelum belajar. Yuk kita baca yuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Nah, kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita baca, yang kita pelajari itu bermanfaat anak-anak. Nah, kalau kita awali dengan doa ini, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ini adalah untuk doa setelah belajar. Kalian cukup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala apa yang kita kerjakan atau yang kita terima ya. Berikutnya yang terakhir ini adalah tentang adab tidur. Loh, adab tidur, memangnya tidur ada aturannya Ustazah? Iya, Ustazah kan tadi sudah bilang di dalam Islam itu indah, anak apapun diatur supaya kita menjadi orang yang sempurna ya, kemudian menjadi orang yang baik. Oke, kita lihat gambar di sini. Ini adalah gambar anak yang akan tidur dan mengawalinya dengan membaca doa. Apa saja sih adab tidur ini, adab mau tidur ini? Yuk kita baca ya. Berikut contoh adab tidur sesuai tuntunan Nabi. Tuntunan itu apa? Contoh dari Nabi. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum tidur adalah yang pertama, berwudu sebelum tidur. Loh, kan kita nggak sholat Ustazah, kok wudu? Berwudu akan membuat tubuh kita menjadi terasa segar ya anak-anak ya. Ustazah juga sudah melaksanakan itu kok. Insya Allah kalau dengan berwudu sebelum tidur, semuanya itu akan terasa enak ya. Kemudian yang kedua, membaca doa sebelum tidur.
membaca doa sebelum tidur ini untuk menghindarkan kita dari mimpi buruk ya. Kemudian yang ketiga, tidur dalam posisi miring ke arah kanan. Kita usahakan ke arah kanan, ada maksudnya loh. Apa itu ada maksudnya? Karena anak-anak Ustazah yang pernah baca di salah satu buku, mengapa kok Nabi Muhammad menyuruh kita, memberi contoh kita untuk tidur miring sebelah kanan. Ternyata dalam bidang kedokteran itu disebutkan, dijelaskan di situ bahwa paru-paru kita yang sebelah kanan itu lebih besar daripada paru-paru kita yang sebelah kiri. Jadi kalau kita tidurnya itu menghadap ke arah kiri, itu akan paru-paru kita yang besar itu akan menimpa paru-paru kita yang kecil, jadi kita akan susah nafasnya. Jadi memang benar ya, contoh dari Rasulullah itu bahwa kita disuruh untuk mengawali tidur kita dengan posisi miring ke arah kanan. Yang keempat, jika kalian bermimpi yang tidak menyenangkan, hendaklah meludah ke arah kiri. Kemudian yang kelima, membaca doa bangun tidur. Oke, apa saja sih? Bagaimana sih doa sebelum tidur itu? Yuk kita baca. Bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Jadi ada doa yang seperti ini, bismika Allahumma ahya wa amut. Ada juga yang bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oke anak-anak, sekarang doa bangun tidur. Bangun tidur juga kita harus berdoa ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Jadi anak-anak, kalau kita tidur itu seakan-akan kita mati anak-anak ya, mati sementara. Jadi ketika kita tidur itu nyawa kita melayang-layang ya. Ketika nyawa melayang-layang, kita harus berdoa kepada Allah ya. Kalau tidur kita mengawalinya tidak pakai doa ya, nanti kalau kita ternyata setelah tidur kita meninggal dunia, kita nggak sempat doa sama Allah. Nah makanya dari itu kita harus berdoa. Kemudian kalau kita bangun juga harus berdoa, tanda syukur kita ternyata kita masih diberi hidup sama Allah, dikembalikan lagi nyawa kita oleh Allah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi tentang akhlak terpuji ya. Anak-anak nanti bisa baca-baca lagi atau bisa lihat-lihat lagi ya video dari Ustazah. Pesannya Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study at home, and be careful. Oke anak-anak, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.